Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Yude Channel. Kali ini materi pembelajaran dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 2 adalah tentang permintaan, penawaran, harga, serta pasar. Tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Permintaan atau demand. Untuk mempelajari tentang permintaan, sebaiknya kalian memposisikan diri kalian sebagai pembeli. Untuk dapat memenuhi kebutuhan, seseorang akan melakukan berbagai macam cara. Pada saat harga suatu barang murah, maka orang akan ramai berbondong-bondong membeli barang tersebut. Sebaliknya, pada saat harga suatu barang mahal, maka orang akan menahan pembelian terhadap barang tersebut. Namun, apabila ada suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh seseorang, maka berapapun harganya, ia akan melakukan pembelian. Jadi, yang dimaksud dengan permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangat terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut adalah 1. Faktor harga barang. Pernahkah kalian memperhatikan orang tua kalian, terutama ibu, pada saat berbelanja beberapa barang kebutuhan? Pada saat beberapa barang mengalami penurunan harga, maka para ibu akan berbondong-bondong membeli barang tersebut. Begitupun sebaliknya, jika harga barang naik, maka lebih sedikit ibu yang membeli barang-barang tersebut. 2. Pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan akan suatu barang. Jika pendapatan naik, maka permintaan akan barang akan meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan turun, maka permintaan akan barang akan ikut turun. 3. Selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walau barang tersebut mahal, maka mereka tidak akan menghiraukan adanya kenaikan harga. 4. Kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus, walau harganya mahal, orang tetap akan melakukan pembelian. 5. Harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta, biasanya dipengaruhi juga oleh barang lainnya. Sebagai barang mengganti, susu apabila lebih mahal, maka orang akan membeli teh yang harganya lebih murah. 6. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk di suatu negara akan mempengaruhi permintaan. Sebagai contoh, jika jumlah anggota suatu keluarga banyak, maka permintaan akan barang juga banyak, begitupun sebaliknya. 7. Ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang jika diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan mengalami kenaikan. Seperti contohnya, payung yang akan dipakai pada musim hujan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Kurva permintaan berslope negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti semakin mahal suatu barang, semakin sedikit permintaan akan barang tersebut. Begitupun sebaliknya. Macam-macam permintaan. Permintaan menurut daya beli konsumen. 1. Permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. 2. Permintaan potensial adalah permintaan yang didukung kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi pembelian. Permintaan menurut jumlah konsumen. Yang pertama adalah permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Hal ini tergantung dari kemampuan individual. 2. Permintaan pasar,
yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Penawaran. Untuk memahami penawaran, posisikan diri kalian sebagai produsen, pedagang, ataupun penjual. Penawaran biasanya dilakukan oleh produsen atau pedagang dan penjual untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa di masyarakat pada berbagai tingkat harga tertentu. Jadi, penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah faktor biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi akan mempengaruhi harga. Bila biaya produksi tinggi, akan mempengaruhi keuntungan yang berimbas pada berkurangnya penawaran barang. 2. Teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi suatu barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang yang diproduksi, dan tentunya akan mempengaruhi jumlah penawaran. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan mendapatkan keuntungan yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba meningkatkan produksi serta memperluas dan meningkatkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti perang dan bencana alam lainnya akan sangat berpengaruh langsung pada penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Kurva penawaran berselop positif, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, harga barang bergerak sejajar dengan jumlah barang yang ditawarkan. Bila harga mengalami kenaikan, maka barang akan ditawarkan lebih banyak. Begitupun sebaliknya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.